Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diperkenankan bertemu kembali setelah sekian lama, sejak saat sebelum bulan Ramadan ya. Karena di setiap bulan Ramadan acara Sowan Dr. Zainal ini diputar rekaman, namun malah 2 jam berturut-turut dari jam 8 malam hingga jam 10 malam. Alhamdulillah hari ini Anda bisa menyimak tayangan siaran langsung. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya tentang kesehatan, silahkan bisa telepon langsung di 02716793000, SMS WA di 08112553000. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia menegakkan sunnah-sunnahnya. Dan kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga ibadah kita selama Ramadan dan setelahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja ini bagian dari pengaplikasian pendadaran selama Ramadan, kita aplikasikan 11 bulan berikutnya. Dan alhamdulillah hari ini telah hadir di studio berkenan beliau Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan, konsultan reumatologi, spesialis penyakit dalam Vinasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah sehat, alhamdulillah. 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 Iya. Bagaimana kegiatan selama Ramadan? Ya, puasa lancar, Prof? Alhamdulillah. Puasanya alhamdulillah nutuk. Masya Allah, alhamdulillah ya. 30 hari. 30 hari. Nutuk dan juga alhamdulillah enteng rasanya. Enteng, ya. Diparingi enteng. Dan saya bersyukur sekali. Ya. Dan ternyata saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA TV dan pendengar Radio Persada. Saya bersyukur sekali doa panjenengan saya bisa sehat kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semuanya semoga menjadi diterima oleh Allah. Allah taqabbal minna syiyamana wa taqabbal minna qiyamana wa taqabbal minna du'aana wa taqabbal minna sadaqatana zakatina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Jadi selama Ramadan ya saya sekarang seperti yang pernah diutarakan Allah yarham Ustadz Ahmad Sukino. Ya. Gimana itu orang cari fakir miskin itu memang sudah sulit sekarang. Maksudnya bagaimana ini? Lah saya mau bayar fitrah mencari fakir miskin itu rata-rata udah punya motor itu. Itu termasuk fakir miskin enggak? Ya. Itu udah susah itu. Apalagi Ustadz Nur Khalid itu mengatakan besok nek golek sedekah wis kangelan lho nek ora nang cekak-ceket. Iya. Betul. Masya Allah. Itu benar-benar kita harus hati-hati sekali. Kalau cekak-ceket ibadah itu harus cekak-ceket gitu. Ya. Gini, mboten ya kita ketinggalan nanti. Ya, dan berarti ini bagian yang di satu sisi perlu disyukuri karena umat Muslim semakin makmur, sejahtera, dan itu bagian yang harus diinfakkan sebagian hartanya karena masih banyak saudara kita di belahan bumi yang lain seperti Palestina itu masih membutuhkan banyak bantuan dari saudara Muslim yang lain. Itu jadi kita kalau sholat malam jangan lupa mendoakan, mendoakan untuk saudara kita di Palestina dan negara kita Indonesia ini yang
ya begitulah kita harus merasakannya. Kalau sholat malam itu milih surat-surat itu ya yang pas gitu, yang pas untuk dibaca, terus untuk nutupnya dengan doa-doa yang tepat gitu. Ya kalau nggak tepat, dulu pesannya Al Ustadz ndonga cara Jawa wae, bahasa Indonesia tapi tidak diucapkan di dalam hati kita, sudah boleh itu. Masya Allah, luar biasa. Memang yasiru walatu asiru, perkatakan yang ringan saja, jangan diabot-abot kayak gitu. Yaitu Al Ustadz dulu almarhum begitu itu. Jadi yasiru walatu asiru. Kalau orang mau berbondong-bondong ke MTA baru tahu dia. Di situ tuh sebetulnya bukan berat, bukan diperberat, tapi di situ malah justru enteng, praktis. Itu harapan saya, doa saya, semoga begitu. Itu kasihan kalau saudara kita masih itu Rasulullah SAW mengatakan antum alamu bi umri dunyakum, kamu itu lebih tahu tentang dunia daripada aku. Gitu. Rasulullah itu saking itu tawaduknya itu mengatakan demikian. Jadi yang cari guru, cari ngaji nang di itu ya kita sendiri. Kalau kita enggak, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Kalau kamu tidak berusaha ubah, ya orang itu kelompok yang itu yasiru atau asiru sing enteng-enteng tenan. Saya baca buku sholatnya MTA itu juga jadi enteng itu. Iya, sholat itu sebenarnya enteng kayak gitu. Iya, itu saya bersyukur sekali, dan rasa syukur ini semoga bisa nular kepada bangsa Indonesia. Khususnya untuk ibadah pada Allah ini. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di malam hari ini ada sebuah tema yang saat ini kita mungkin banyak sekali mendapatkan informasi bahwa saudara kita, kerabat kita, banyak tetangga kita mungkin ya banyak mendapatkan ujian sakit, dan sakitnya rata-rata divonis demam berdarah ini. DB, dan itu ada yang di rumah sakit rawat inap, ada yang rawat jalan, dan bahkan kalau tidak serius penanganannya bisa sampai fatal akibatnya, begitu ya, Bro. Ini sebenarnya hal seperti apa yang terjadi fenomena? Jadi ini musim yang tidak enak. Musim yang kadang-kadang kita bangun tidur rasanya pegel semua. Iya, karena itu infeksi virus, virus dan tidak hanya virus, itu ada campur vitamin, ada infeksi bakteri. Jadi ya jadi gawat, lebih berat itu ceritanya. Jadi sepsis, kalau sudah sepsis terserang itu bisa ya fatal tadi yang dikatakan Mas Janto. Ya, itu jadi kita harus hati-hati betul. Dan saya mohon juga para sejawat dalam merawat ini juga harus laboratoriumnya yang tepat untuk diagnosa, untuk terapi ini. Jadi bisa menolong bangsa kita. Jadi ini sesuatu yang kita sendiri atau saya khususnya itu bingung kok hawanya kayak gini. Itu pasien keluarnya hampir mirip-mirip aja. Pegelinu semuanya ini, pegelinu gitu. Ya itu infeksi kalau bakteri enggak pegelinu. Jadi virus itu biasanya. Nah virusnya virus apa itu? Itu dikatakan demam berdarah nih kalau. Nah itu sudah didiagnosa demam berdarah. Tapi saya lihat sudah diperiksa laboratorium. Sudah dia bawa bukan khasnya demam berdarah. Jadi hati-hati banget. Itu suatu hal yang kita yang kalau nggak hati-hati fatal. Beberapa waktu yang lalu saya punya tetangga mendapatkan ujian, putranya meninggal dunia.
divonis memang demam berdarah Iya. gitu. Tapi ternyata hasil lab itu menunjukkan bahwa kadar gula darahnya tinggi. Oh. Ya. Dan informasi yang didapatkan dari orang tuanya, anak kelas 6 SD, anak tersebut memang sering mengonsumsi minum-minuman yang berwarna-warni, sasetan, manis, pemanis-manis buatan dan sebagainya. Itu yang akhirnya membuat dia bisa jadi meninggal karena faktor gula darahnya tinggi. Faktor gula darah tinggi itu juga membuat fatal. Jadi kalau itu memperberat infeksi yang ada, membuat terapinya tidak mempan. Jadi sehingga ini harus dicek betul, dan saya juga menghimbau laboratorium itu jangan terlalu lama. Jadi jangan terlalu lama artinya sampai 1 hari 24 jam, kadang-kadang lebih. Oh, iya. Itu jangan. Jadi harus cepat terdiagnosanya. Jadi dokter yang merawatnya juga segera cepat mendapatkan tindakan ya, memberikan tindakan ya. Karena terlalu lama, hasilnya mungkin 2 hari lagi. Nah itu terlalu lama ya. Iya. Terlambat bisa jadi seperti itu. Tapi ya kadang-kadang sekarang ini BPJS itu. Oh. Iya, gembruduk gitu. Ke rumah sakit itu membuat. Nah ini juga alat-alat laboratoriumnya yang cepat, cepat tanggap juga. Yang perlu dipentingkan apa yang diperiksa. Ya kadang-kadang sama anak kecil tapi gulanya udah tinggi sekali. Betul. Ya kadang-kadang leukositnya udah tinggi sekali. Itu segera dilaporkan ke dokter. Ya, saya juga menghimbau perawat itu juga tanggap itu. Jadi jangan sampai kita terlambat merawat saudara-saudara kita tersebut. Iya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada malam hari ini, dipersilahkan bagi Anda yang bertanya terkait dengan tema yakni tentang demam berdarah yang saat ini sedang marak. Namun apabila ada pertanyaan di luar tema pun insya Allah juga akan dipersilahkan. Ya, ada pertanyaan sekarang ini melalui line WA ini, Prof. Mohon penjelasan, apa lidah buaya dibuat campuran minuman ada manfaatnya? Dari Pak Yanto di Sragen. Ya ini kalau di wilayah Kalimantan lidah buaya itu jadi minuman. Iya. Iya dicampur kayak nata de coco. Ya betul. Iya betul, nata de coco. Ya, kayak gitu. Jadi karena warnanya juga bening dan juga rasanya juga enak ya, tawar gitu. Tawar ya. Ya kayak janggelan. Betul. Janggelan hitam itu. Jadi tentang manfaatnya belum ada penelitian yang saya baca tentang khasiatnya. Tapi yang jelas kalau itu dimakan ya mempermudah pencaharian. Buang airnya. Baik, kita buka untuk telepon. Sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Ibu Sri dari Rangkap Gunung Kidul. Ibu siapa? Sri. Ibu Sri. Ibu dari Rangkap Gunung Kidul. Dari Rangkap Gunung Kidul. Silakan Bu Sri. Ibu Semi dari Rangkap. Bu Semi ya, silakan Bu Semi dari Rangkap Gunung Kidul. Silakan. Ibu Semi. Ibu? Bu Semi. Lah ya Ibu Semi dari Rangkap Gunung Kidul. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Semi. Silakan. Halo, silakan Ibu. Pakai bahasa daerah ya boleh aja. Boleh. Saya itu, bacaan saya itu ya Prof, panas dingin. Bisa sedikit dibesarkan Mas yang ada di sound system. Panas dingin. Apa panas dingin apanya Ibu? Itu gejala apa ya Prof? Yang panas dingin apanya Bu? Yang panas dingin apanya Bu? Diawali lagi. Diulang. Badan. Badannya panas dingin ya. Bagaimana terus dilanjutkan? Sudah berapa hari Bu? Sudah berapa hari Bu? 2 hari ini. 2 hari. Iya. Ya.
Ya, itu ibu bisa segera kontrol lagi ke dokternya, dokter pribadi atau dokter puskesmas, segera dilaporkan apa keadaannya itu biar dirubah oleh dokternya. Segera akan ditangani lebih lanjut oleh dokternya. Kadang-kadang itu keluarnya di perut itu Bu, panas dingin itu kadang-kadang infeksinya cukup berat dan kadang-kadang itu minumnya obat itu kerupuk gitu loh. Kalau nggak kerupuk, saya nggak kerupuk, tapi satu persatu. Tapi satu persatunya kayak bebek ngandang itu, gitu. Ya jangan satu seperempat jam satu lagi atau 10 menit satu lagi gitu. Jadi jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat ya ada interaksi obat yang membuat panasnya tidak turun, obatnya nggak efektif lagi. Begitu ya Bu Semi. Yang keduanya, Prof. Ya. Ini ipar saya itu kena penyakit lepra. Itu apa bahaya itu Pak Ustaz? Lepra ya, lepra. Ipar saya itu kena penyakit lepra. Itu berbahaya enggak? Ya, lepra itu juga, ya bisa berbahaya Bu kalau ada sekunder infeksi yang numpang. Di sana ada tempat penampungan penyakit lepra Bu, ada yang menangani seperti AIDS itu. Namanya apa? Ya kayak sanatorium. Sanatorium untuk, ya. Kalau untuk paru-paru, TBC tempo ya. dulu. Ya, ada tempat khusus untuk perawatan lepra, untuk perawatan AIDS itu ada sendiri, dan itu akan ditangani dengan baik, dan obatnya sudah ada itu. Ya, lepra itu sama dengan kusta ya? Ya, kusta. Kusta. Kalau zamannya Rasul adalah sopa. Ya. Sopa, ya. Sopa. Sopa itu jadi terkadang bagian tubuh itu ada yang tertanggal sendiri gitu ya? Ya, itu. Mereteli mutilasi begitu ya? Namanya. Mutilasi. Ya, potol karepe dhewe, putus gitu. Ya, ya. Iya, itu tidak dan itu terasa. menular ya informasinya, Prof? Ya, nular. Nular ya. Makanya harus hati-hati dan harus disendirikan. Betul, betul. Seperti diisolasi sebenarnya. Iya, diisolasi dan ada rumah sakit khusus itu kusta itu. Iya. Memang saat ini penyakit tersebut kurang populer ya. Iya. Ya, tapi ternyata masih ada juga. Tadi. Masih ada. Dan tandanya juga jelas sebenarnya kalau dokternya Titan itu akan ketahuan secara klinis. Ini berarti penyakit apa ini, Prof? Penyakit kulit atau penyakit dalam atau lepra itu termasuk? Penyakit kulit sebetulnya. Oh, penyakit kulit? Iya. Menyerang kulit banyaknya, tapi juga itu akan sekunder infeksinya itu yang cukup berat. Iya. Termasuk yang mutilasi itu kan mutilasi sendi-sendi kecil ini. Oh, sendi-sendi kecil. Akan putus karepe dhewe. Semaunya sendiri akan putus ya. Meskipun tidak merasakan dampaknya sakit begitu tidak rasa, ya? Ya, di punggung itu ada hipopigmentasi, ada belang-belang, pulau-pulau yang belang gitu, yang tidak ada rasanya itu. Itu ditusuk jarum itu nggak ada rasa. Itu beda dengan vitiligo? Beda. Oh, beda. Ya vitiligo gitu tapi terasa tidak ada rasanya. Ditusuk jarum gitu pelan. Ya begitu Ibu Semi yang ada di Rongkop Gunung Kidul, sebaiknya apapun keluhan yang saat ini dirasa segera diperiksakan ke dokter. Dan tadi ada iparnya juga yang lepra, itu juga segera ditangani oleh dokter. Begitu ya Prof. Baik, kita langsung buka untuk penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Baik, kita langsung Pak Romat di Pacitan. Pak Romat di mana? Pacitan. Pacitan. Silakan Pak Romat. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Romat di Pacitan. Ya, Pak Romat, TV atau radionya sebaiknya dikecilkan suaranya maksimal. Insya Allah masih bisa mendengar melalui telepon Anda. Ya. Iya. Terima kasih. Silakan. Silakan Pak Romat. Terima kasih. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rahmat. Ya.
Saya Pak Romat, umur saya 65 tahun. Iya. Tiap malam saya kalau tidur tuh pasti kakinya kram loh. Betisnya itu naik ke atas keras, sakit sekali itu. Tiap malam itu. Bagaimana Ustaz cara dokter? Iya. Bagaimana dokter? Jadi itu bisa karena kurang lentur, Pak. Jadi ada olahraga sedikit gitu, ya goes gitu atau naik sepeda yang ya dipakai itu, kemudian kalau dekat rumah sakit bilang ke dokter, nanti dokter akan memberikan injeksi untuk pencegahan itu. Ya. Itu kaki itu kalau udah kram memang sakit sekali. Kadang-kadang kalau otot yang di betis itu sakit, kadang-kadang juga yang di tepi ini, di pinggir itu lebih sakit lagi. Ya, jadi untuk olahraga goes yang sekarang. Ya. Begitu Pak Rahmat. Betisnya naik ke atas dong, iya, udah sakit sekali. Goes. Goes itu ya goes. Tangannya sering kesemutan juga, kakinya dalaman kaki juga kesemutan. Oh, dalaman kaki juga kesemutan. Iya. Gulanya tinggi nggak Pak Rahmat? Kesemutan juga. Goes itu apa? Goes itu sepedaan Bapak. Naik sepeda. Tinggi nggak Pak? Ya. Gulanya normal ya? Gulanya normal. Ya, bersepeda aja Pak, bersepeda. Bersepeda Pak. Kalau mau nah, gampang. sepeda ontel gitu? Sepeda apapun Pak, yang dimiliki sepeda apa Pak. Jangan sepeda motor, soalnya yang harus menggerakkan kaki. Iya. Ngontel. Sepeda angin Pak, sepeda yang di kebo, kayu. Itu sepeda kebo. yang di kayu. Ya. Oh gitu. Sepeda kebo, sepeda jengki, sepeda gunung juga bisa. Oh iya. Ya. Oh gitu ya. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Jadi memang ini usia sudah 65 tahun. Jadi bisa jadi kebiasaan olahraga ini sudah lama ditinggalkan gitu ya. Iya. Dan itu berakibat ternyata ya. Iya, Kalau tidak ada akibat gampang kram gitu. gampang kram. Iya. Iya. Saya dulu juga gampang kram. Setelah saya pakai sepeda statis itu. Statis ya. Alhamdulillah sudah nggak pernah kambuh. Oh iya. Oh. Begitu Pak Romat, jadi sepeda statis juga bisa. Sepeda statis berarti tidak keluar, tidak jalan-jalan, tapi sepeda yang hanya ditaruh di rumah, begitu. Kemudian untuk ada beban ya di sana yang agak tidak bisa selancar ketika seperti sepeda yang agak direm begitu ya. Disetel bisa. Bisa disetel. Ringan gitu. Bisa, berat bisa. Dan itu nggak perlu keluar di rumah, bisa begitu. Baik, terima kasih Pak Rahmat ya. Semoga segera bisa ditindaklanjuti. Atau kalau jalan kaki bagaimana? Oh, jalan kaki cepat. Oh cepat ya. Jadi jalan cepat ya. Kalau santai-santai dari masjid gitu ya nggak terhitung. Oh, ya. Jadi ada catatannya ya. Berarti harus jalan cepat itu. Jalan cepat, ya. Kemudian sebenarnya kalau demam berdarah itu orang sering mengaitkan dengan nyamuk. Ya. Nyamuk. Sementara saat ini orang sudah jarang sekali menggunakan obat nyamuk bakar. Ya. Terus malah jarang sekali orang sekarang ini terganggu oleh nyamuk, begitu. Nah ini apa yang harus dilakukan agar mencegah itu semuanya, Prof? Ya kadang-kadang kita itu digigit nyamuk juga nggak terasa. Betul. Tahu-tahu gatal gitu aja. Gatal. Ya yang dicegah ya tetap nyamuk itu. Nyamuk terus daya tahannya dibuat tinggi. Daya tahan tinggi itu daging 4 sehat 5 sempurna. Oh ya. Itu akan baik untuk kekuatan kita, imunologi kita, imunitas tubuh, kekuatan tubuh itu akan kuat dengan baik.
Ya, kadang-kadang kita itu malas makan daging. Oh, saya sudah makan daging, tapi suwiran di soto itu aja. Itu ya kurang. Ya, harusnya paha ayam sehari 2 kali gitu ya. Itu akan cukup. Tapi kalau hanya suwir. Oh iya, di nasi liwet gitu, suwiran itu ya. Iya, kan cukup hanya sedikit sekali itu. Baik, begitu. Dan kita beralih ke WA, ini ada Bapak Basuki di Wonogiri. Dokter, penyakit kelenjar kecil arah saraf telinga sama wajah itu apa nggih? Untuk pengobatan sebaiknya dokter apa gitu? Kelenjar kecil yang dimaksud di telinga dan di wajah itu timbul atau enggak itu? Atau hanya gerenjel gitu? Nah, ini tidak ada keterangannya, arah saraf telinga sama wajah. Lah iya, kalau itu gerenjel saja ya ke dokter kulit aja lah. Itu dokter kulit nanti akan diobati. Kalau itu infeksi, semoga hanya infeksi kulit. Ya, bukan yang lain. Gerenjel gitu saja ya? Iya. Soalnya ada yang gerenjel itu kadang-kadang melanjer. Iya. Ya, itu kan? jenis melanjer gitu. Melanjer. Ya, itu infeksi. Tapi ada yang bintil-bintil banyak gitu kan. Itu neurofibrom itu. Itu kanker saraf yang di tepi itu. Neurofibrom namanya. Ya. Baik, kita buka lagi untuk yang ada di telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih nantikan jadi terkait dengan demam berdarah ini ya. Jadi sebenarnya kalau demam berdarah penanganan di rumah sakit itu standar pasti ya? Ada standarnya, ya. Jadi ada standarnya, tapi ingat bahwa itu kadang-kadang tidak murni demam berdarah. Ada infeksi bakteri yang membuat itu lebih berat gejalanya. Jadi gejalanya kadang-kadang meninggalnya juga bukan karena demam berdarahnya, tapi karena sepsis, ada ya kuman di dalam tubuh kita. Oke, ya. Atau istilah komorbid itu bisa nggak disamain? Bisa komorbid itu. Komorbid itu penyakit penyerta sebelumnya. Kencing manis, hipertensi, gitu. Itu komorbidnya ada. Ya. Tapi kalau komplikasi itu datang berikut setelah itu. Baik, kita masih buka untuk kesempatan berikutnya di telepon 0271 6793000, SMS WA di 08112 553000. Kita buka lagi teleponnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Sri di Pacitan, silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Taqabbalallahu minna wa minkum, Bro. Iya, taqabbal ya karim. Bro, ini yang saya tanyakan, alhamdulillah dengan puasa kemarin kesehatan stabil, Dok. Cuma ini yang saya tanyakan tuh kadang-kadang tuh badan itu kayak terasa cekak-cekit, kayak digigit semut begitu, Dok. Kadang-kadang ada, kadang di tangan, kadang di badan, seperti itu, Dok. Itu gimana ya, Dok? Apa dan bagaimana, Dok? Begitu, mohon penjelasannya, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau bukan kalau bukan kencing manis, itu berarti sudah menopause. Jadi itu hormonal. Jadi normal, wajar begitu. Wajar itu gejala hormonal dari sudah menopause, sudah tidak garap sari. Iya. Itu bisa pating celkit gitu. Itu bisa berobat di puskesmas, nanti cerita pada dokternya, insya Allah akan diobati, dikasih obat dan akan cepat baik itu, nggak apa-apa. Atau semacam alergi begitu? Kalau alergi beda lagi. Beda ya? Iya, alergi beda lagi. Ini juga alergi, ini kadang-kadang ini musim begini ini ulat. Ulat? Iya,
ulat ya di pohon. Saya itu sampai takut tidur di kebun itu, kan saya punya rumah kecil, saya taruh di kebun. Kadang-kadang gremet itu ada gremet. Ya itu kan enggak. Musim ulat ya. Karena musim kupu ya. Iya, musim ulat itu. Jadi wah, menakutkan itu. Paling takut saya. Dan kadang-kadang kita tidak tertempeli oleh ulat, tapi melihat gerombolan ulat itu saja sudah merinding begitu ya. Sudah gatal. Sudah gatal sendiri. Ya, psikis. Psikis, betul. Ya, baik, ini ada Ibu Warsini di Sukoharjo. Beliau bertanya, dokter, PPOK itu apa bisa sembuh total? Apa harus minum obat terus-menerus? Nun, dokter, atas jawabannya. Apa itu PPOK, dokter? PPOK penyakit paru kronis menaun. Sudah kronis. Sudah kroniskannya itu kronis. Penyakit paru obstruksi kronis. Jadi itu biasanya kambuh-kambuh, tidak bisa sembuh secara total. Hanya kita harus hati-hati, jangan ketumpangan penyakit lain di paru. Itu bisa biasanya sesek juga, sesek, batuk, sering batuk, sesek itu. Jadi harus hati-hati banget. Ya, kalau bisa ya ke dokter yang telaten, telaten, sabar ya berarti. Iya. Begitu ya untuk Ibu Warsini di Sukoharjo. Berikutnya pertanyaan datang dari Pak Suparno. Dokter mau tanya, perut saya itu kalau telat makan itu rasanya ngintir-intir. Wah, sama ini seperti saya. Tapi kalau diberi makan sedikit saja sudah merasa sesak. Itu gejala apa? Ya, itu juga perutnya usia berapa kan disebut? Tidak disebut. Ya, itu dosis makannya sekecil tapi sering. Ya, jadi sering minum makan gitu. Jadi porsi kecil tapi sering makan. Itu akan cepat baik. Tidak terlalu langsung banyak begitu ya. Baik, berikutnya ini pertanyaan dari Ibu Nur dari Purbalingga. Saya Ibu Nur, usia 50 tahun. Saya mau tanya, Prof, salep atau krim apa yang untuk mengobati gatal-gatal di, mohon maaf, di selangkangan, gatalnya merah-merah? Oh iya, itu mestinya tanyanya ke dokter kulit ya? Oh iya. Hari apa dokter kulit? Ibu nanti bisa ketemu di acara SPB harinya Kamis, hari Kamis ke-2 dan ke-4 ya, jamnya jam 10 ya. 10 pagi. 10 pagi. Kebetulan beliau adalah owner dari Bihati ya, Bihati ya. Begitu Ibu, akan pas insya Allah ya. Ya, kemudian kita masih nantikan untuk yang lain. Jadi ketika ada penyerta tadi ternyata juga berbahaya bagi sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jadi itu memperberat infeksinya. Kadang-kadang kita tidak menyadari atau ya, tapi ya gimana ya. Saya kalau ada pasien terus terang saya tanya, ini obat paten atau obatnya generik? Iya. Dan kalau itu sangat berpengaruh. Ya beda. Ya bobotnya itu beda, walaupun ya akibatnya ya harganya agak tinggi dikit, tapi di antibiotik aja bloknya itu, ya itu akan cepat baik. Ya. Tapi kalau pakai, saya pakai yang generik aja ya harus sabar. Dan kalau untuk cover dari BPJS itu rata-rata generik? Generik ya. Kan sana juga tendernya juga tender generik. Bisa sedikit disampaikan Prof terkait dengan antibiotik. Soalnya ada juga yang merasa antibiotik kadang-kadang tidak mau pakai antibiotik. Terus ada juga yang merasa dengan antibiotik itu lebih cepat penanganannya. Nah ya, ada juga titipan pesennya dari dokter atau dari apoteker itu pasti harus habis. Nah
Ini bagaimana penjelasannya? Ya kalau antibiotik memang harus habis. Mengapa bisa demikian? Ya karena itu sudah satu kur, satu seri. Itu meskipun obat penyertai yang lain itu malah sudah nggak perlu kalau saya, makanya saya kalau mengobati antibiotiknya yang bagus, penyertanya yang cukup aja. Oh, iya begitu. Padahal antibiotik biasanya 3 hari ya. Karena 10 5 hari sampai 1 minggu. Oh, 5 hari sampai 1 minggu. Ya, jangan 3 hari kurang. Ya soalnya kan biasanya satu strip. Ya. Satu strip kan 10. Iya. Itu kalau bisa ya. Kalau saya kasih 5 hari sampai 1 minggu. Begitu, dan itu insya Allah lebih tuntas begitu ya. Iya, tuntas. Tapi kadang-kadang pasien merasa enak itu sudah sembuh, bukan. Sembuh itu yang mengatakan setelah diperiksa dokter. Jadi pasien kadang-kadang udah enak, udah sembuh. Kurang mari dewi. Iya, jangan. Jadi harus ke dokter lagi, kontrol lagi. Nanti dokter yang menentukan, ini masih ada infeksinya kecil sedikit. Tapi harus dituntaskan gitu. Apa akibatnya ketika belum saatnya antibiotik itu habis, di stop sendiri? Ya itu akibatnya kalau di stop sendiri kambuh lagi. Ya kadang-kadang pasien itu saya bisa mengatakan kalau sudah 1 minggu kok nggak kontrol, nanti minggu kedua atau ketiga datang lagi, obatnya nggak cocok ini. Loh kok kalau nggak cocok dulu kenapa nggak datang? Kalau nggak datang berarti sudah merasa sembuh, enak. Ya toh, guyu dia tersenyum. Dan informasinya juga membuat kebal kalau tidak habis antibiotik. Kalau terlalu sering, habis nggak kontrol, diberhentikan, itu bisa resisten, kebal. Nggak cerdas obatnya. Baik, ini satu informasi yang bagus untuk para pemirsa dan pendengar, karena ini bagian yang harus diperhatikan oleh para pasien. Wajar sekali, saya bertahun-tahun seperti itu, Prof. Sakit hampir 5 tahun. Waktu itu hidropneumotorak. Ya, jadi paru-paru basah. Kemudian kalau informasinya kalau penyakit paru itu harus dari awal sampai 7 bulan itu nggak pernah lowong begitu. Karena ketika kita lowong 1 hari berarti kita mengulang dari awal. Nah itu yang sampai saya bertahun-tahun. Kalau tempo dulu memang harus minimal 7 bulan. Kalau sekarang kadang-kadang diperpendek jadi 5 bulan udah cukup. Kalau TBC itu ya. Ya tapi sayangnya pilnya itu biji melinjo itu loh. Besar itu 4 atau 5 diminum bersama-sama. Walah itu yang kadang-kadang berat. Kalau saya tetap pakai metode lama, saya pecah. Saya pecah beberapa, walaupun obat generik, kalau saya TBC itu selalu obat generik, tapi divided dose, dibagi-bagi gitu. Tidak jadikan satu. Kalau jadikan satu, levernya kena nanti, nggak kuat. Jadi habis minum obat kok mata saya kuning, nah itu berarti levernya kena komplikasi, nggak kuat. Mudah-mudahan jadi ilmu yang menjadikan kita cermat dalam menyikapi sebuah penyakit. Dan kita masih nantikan untuk penelpon berikutnya 02771 6793000 atau SMS WA di 08112 553.000. Ya, kalau di penyakit demam berdarah itu sebenarnya ada spesifikasi khusus siapa sebenarnya yang diserang? Ini pertanyaan yang bagus. Kalau tempo dulu demam berdarah itu kalau hanya demam berdarah, kadang-kadang ada perdarahan di kulit, atau mimisen atau gusi berdarah. Mimisen itu ya. Nah itu juga khasnya demam berdarah panas 3 hari udah turun, tapi keluar ruam-ruam di kulit. Apa ya ruam-ruam? Ruam itu gejala perdarahan di
ketakutan di bawah kulit ini. Ya kadang-kadang seperti meruntus merah gitu. Iya. Saya tanya, ini ada mimisen nggak? Ada gusi berdarah nggak? Enggak. Saya nggak ada apa-apa. Saya lihat kaki tangannya, kadang-kadang tangan itu bermerah-merah itu bukan demam berdarah, itu rose spot namanya. Rose spot itu titik bunga mawar. Itu kalau dilihat di mikroskop kayak bunga mawar gitu. Ya, itu bukan khasnya demam berdarah. Ya. Jadi ruangnya agak besar-besar gitu kalau demam berdarah. Dan kalau ada ruang demam berdarah, biasanya juga ada mimisen dan juga gusi berdarah. Oh begitu. Dan kalau kadang-kadang panasnya tinggi itu tidak hanya demam berdarah, mengigau gitu. Oh, mengigau. Sampai sebegitu ya. Nah itu juga tanda-tanda sepsis yang harus diwaspadai oleh dokter. Ya, zaman saya kecil, kalau sudah mimisen, biasanya dicari daun sirih. Nah sudah untuk kerucut gitu disumpelkan. Itu kalau hanya mimisen saja tanpa infeksi. Ya tapi kalau ada infeksinya ya nggak sembuh. Ya. Baik Prof, satu lagi mungkin ada penelpon. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Ibu Dwi Gentan. Ibu Dwi di? Gentan. Gentan, silakan Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini saya kan hipotoroid itu apa? Hipotoroid. Hipo apa Bu? Hipotoroid ya. Ya, silakan. Badan saya sering capek, sering lemas. Kalau apa itu nggak bisa cepat gitu ya, Dok. Kurang jelas itu Bu, mohon maaf, kurang jelas itu Bu menyampaikannya Bu. Oh ya, saya itu sering capek, sering lemas badan. Sering lemas ya? Ya, terus apa kerja itu lambat sekali. Kerja lambat sekali ya? Apakah hipotoroid nggak gitu? Iya. Baik, sudah bisa ditangkap. Hipotiroid. Kalau hipotiroid betul, Ibu mesti ke dokter spesialis penyakit dalam. Udah 3 tahun Sudah? Udah pengobatan 4 tahun kira-kira. Iya rutin. Harus dinaikkan eutiroid sampai normal tiroidnya itu. Itu harus ke dokter spesialis. Iya itu dulu USG, pengobatan USG, telur ayam itu 1 telur ayam. Ke dokternya bilang gitu apa enggak? Ya kadang-kadang jangan ke dokter umum, itu harus spesialis endokrin. Saya dokter endokrin. Iya. Rutin di endokrin selama 3 tahun. Iya. Kan gitu kerja itu secara lambat apa memang itu. Ya. Terima kasih. Baik. Baik. Dilanjutkan berobat aja Bu ke dokter endokrinnya. Ya. Hipotiroid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hipotiroid itu gondok. Iya. Itu kalau ada psikisnya. Oh, ada psikisnya. Ya, psikisnya kuat, itu akan naik sendiri fungsi tiroidnya. Jadi, apa maksudnya akan naik sendiri itu? Jadi pemeriksaan T3, T4 itu akan naik. Jadi nadinya juga akan baik, kondisi fisiknya juga akan membaik. Iya. Jadi itu sangat penting. Hati itu loh. Hati. Jadi unsur psikis ini berperan. Robbana taqabbal minna itu jadi apa Allah itu disambati hati yang sudah mendapat rahmat Allah itu akan menjadi baik. Jadi apa ya jiwa itu angel banget ya. Betul.
Iya. Dan itu ada di hati ya. Iya, di hati. Tapi di hati itu bukan hati liver ya. Ya, perasaannya. Hati, betul. Ya. Kolbu ya. Ya. Tadi dokter menyebutkan dokter endokrin. Iya, endokrin. Apa ada spesialis dokter? Ada endokrin. Kayak saya konsultan reumatologi. Oh ya. Ini konsultan endokrin. Oh begitu. Metabolisme dan endokrin. Itu akan menangani dengan baik. Itu spesialis apa berarti yang ditangani? Penyakit dalam. Penyakit dalam. Konsultannya endokrin dan metabolisme. KEMD. Konsultan endokrin metabolisme. Ya. Sepertinya jarang-jarang ya itu ya? Ada ya. Ya ada, tapi kadang-kadang ya? tidak tahu. KGH, konsultan ginjal hipertensi. KGEH, konsultan ginjal endokrin metabolisme. Ya. Ya itu sekarang semakin lebih spesifik kali gigi ya. Iya. Lebih teliti. Lebih teliti ya karena semakin mengerucut nanti ilmunya yang akan dipelajari. Baik, Prof, sepertinya kebersamaan kita hanya sampai di sini. Terima kasih sekali atas ilmunya dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini bagian dari representasi pertanyaan yang mungkin saat ini belum sempat semuanya bisa masuk, tapi sudah diwakili para pemirsa yang lain. Semoga Profesor senantiasa bisa bertambah sehat. Amin. Yang jelas usianya berkah. Amin. Gitu ya. Terima kasih. Insya Allah kita akan bersua di waktu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Soan Dr. Zainal untuk hari ini. Insya Allah kita akan bersua lagi di waktu yang akan datang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.